guys, selamat datang di channelnya Nova teman-teman. Nah teman-teman, di video kali ini spesial banget. Aku bikin part 2 yang ngelanjutin dari yang kemarin sempat aku upload itu masalah Shopee pernah memposting di web mereka itu, di aplikasi mereka bahwa mereka akan mengganti jasa kirim otomatis untuk setiap pengguna Shopee ketika belanja gitu guys intinya. Nah di video part 2 ini aku ingin jelasin sedikit kalau nanti kita akan bahas sedikit lebih banyak tentang info ini. Kemudian teman-teman perlu tahu sekitar per tanggal 15 atau 16 kemarin ya guys ya, itu aplikasi Shopee itu kalau kalian belanja itu akan berubah guys. Jadi Shopee ini udah launching kayak gitu loh tentang yang apa dia umumin kemarin itu bahwa mereka akan mengganti jasa ekspedisi secara otomatis, dan itu terbukti guys. Sekarang kalau kalian belanja per aku ngerekam video ini per tanggal 17 ya guys ya. Nah kalau kalian belanja di tanggal sekarang itu sudah ada di aplikasinya ketika kalian check out pertama kali ya teman-teman. Kalau kita belanja ya guys ya, di awal kalau yang aplikasi dulu itu saat kita check out, maksudnya saat kita pesan barang kita belum bayar gitu, kita masih bisa pilih jasa ekspedisi yang kita mau. Nah kalau kalian check out sekarang mungkin agak sistemnya aplikasi mereka tuh agak sistem berbeda ya guys dari yang kemarin, cuman hampir sama aja sih. Nah bedanya di sini ketika kalian check out nanti pemilihan jasa kirimnya hanya ada 4 muncul guys. Nah kalian bisa lihat nanti di situ ada yang pertama someday, kemudian ekspedisi instan. Nah itu resmi dari Shopee 2 ini ya guys ya. Nah kemudian ada yang ekspedisi hemat dan ekspedisi reguler. Nah kebanyakan yang dipakai kita biasa ekspedisi ngirim itu kan teman-teman pasti sering menggunakan yang hemat dan reguler itu kebanyakan ya, karena kalau yang instan dan someday ini biasanya yang sekitar Jabodetabek ya gitu yang sering pakainya. Nah teman-teman bisa lihat nanti gambar aku tampilin teman-teman. Nah ekspedisi regulernya apa aja, kemudian hemat itu sebenarnya ekspedisinya dalam ekspedisi itu pilihannya ekspedisi apa aja. Nah kalau di video aku sebelumnya kemarin aku udah sempat tampilin, cuman nanti kita refresh lagi di sini. Nah teman-teman bisa lihat kalau yang reguler sama someday ini sebenarnya masih ada ekspedisi yang biasa kita pakai gitu loh guys, yang normalnya kita pakai. Nah yang menjadi pertanyaan sekarang teman-teman ya, ketika ini aplikasi udah launching, apakah teman-teman merasa ada kesulitan dalam misalnya pemilihan ekspedisi? Teman-teman nggak perlu khawatir. Di video kali ini teman-teman spesial banget, kita akan ngebahas sedikit tentang ekspedisi Shopee di aplikasi mereka yang baru ini, sedikit unik ya guys ya. Nah ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti teman-teman mungkin ketika ingin membeli dan ketinggalan informasi seperti ini bilang, oh bingung gimana ini cara memilihnya. Nah gampang, di video kali ini mungkin akan jadi pertanyaan besar ketika teman-teman ingin membeli di aplikasi Shopee adalah apakah kita, yang pertama ya guys ya, ini pasti akan menjadi pertanyaan teman-teman, apakah kita tidak bisa lagi mengganti ekspedisi jasa kirim yang kita mau. Yang pertama itu ya pasti menjadi pertanyaan teman-teman semua. Nah yang kedua, gimana kalaupun bisa atau nggak bisanya, gimana kalau bisa misalnya kita mau ganti ekspedisi yang kita mau, kalau bisa ya guys ya. Nah nanti juga akan kita bahas di sini. Nah bagaimana cara menggantinya tadi ya teman-teman. Kemudian yang ketiga akan kita bahas apakah ongkirnya akan sedikit mahal dengan yang biasa kita pakai, karena kalau kita check out pertama kali kita akan bisa lihat ongkir itu sama apa udah ada tertera gitu lagi jelas. Nah kalau apakah kita mengganti ketika kita memilih ekspedisi lain lagi, ongkirnya akan tetap sama seperti itu guys ya. Nah teman-teman semua, kita akan bahas satu-satu di video ini, jadi teman-teman terus nonton sampai akhir ya, karena pertama-tama kita akan bahas tentang apakah ekspedisi jasa kirim meskipun yang katanya udah otomatis dari Shopee ini bisa diganti oleh kita sebagai pengguna gitu loh guys. Jadi ibaratnya mereka bikin aplikasi ini jangan merugikan satu pihak aja. Nah ini kita bahas ya guys ya. Ketika kalian belanja menggunakan aplikasi tadi saya bilang ya, itu hanya 4 pilihan pengiriman, reguler, hemat, someday, dan instan, ada 4. Nah kalau kalian yang biasa menggunakan ekspedisi ngirim pakai ekspedisi yang sering kalian gunain, ini akan termasuk dalam biasanya reguler guys. Kalau hemat ini sedikit sih, dia agak sedikit lama dibanding yang reguler, kita pakai yang umum aja yang reguler. Nah 1, 2, 3 hari sampai kayak gitu loh guys. Nah kalian pilih aja yang ekspedisi reguler teman-teman ya. Nanti misalnya kalian cek code nih, apakah bisa diganti kak misalnya, karena kita tetap akan pilih itu pasti cuma hanya mencetak 4 ini, pilih 4 ini gitu loh guys, nggak ada bisa pilih yang lain. Nggak apa-apa, kalian centang aja satunya. Nah setelah itu kalian cek code ya teman-teman ya, itu bisa diganti guys, tapi ada beberapa syarat. Jadi kalian perlu tahu syaratnya juga ingin mengganti ekspedisi yang kalian mau. Yang pertama apa teman-teman? Nah ketika kalian beli barang check out, barang itu kan pasti masih posisinya tuh belum dibayar ya guys ya kalau awal kalian beli.
Nah, ini saat posisi ini kalian belum bisa mengganti guys, karena posisinya masih reguler yang kalian centang tadi. Nah, ketika kalian nanti akan membayar misalnya barang kalian tersebut teman-teman, nanti kan ini kan akan pindah ke posisi dikemas ya guys ya. Nah, ketika dikemas inilah jasa kirim ekspedisi itu bisa kalian ganti ya teman-teman ya. Ingat ya, kalian tuh udah bayar gitu loh. Jadi kalau kalian belum bayar, kalian belum bisa mengganti. Kalian bayar aja dulu, tenang aja gitu loh guys, bisa diganti kok. Kalian bayar aja dulu, nanti akan pindah ke posisi yang dikemas. Nah, gimana cara mengganti kak? Menggantinya nanti di posisi kemas ini teman-teman, kan aku bilang tadi ada beberapa syarat yang bisa kalian gunain ketika kalian ingin mengganti. Yang pertama tadi kan syaratnya itu barangnya itu udah dibayar ya teman-teman ya. Nah, kedua teman-teman, ketika misalnya posisi ingin mengganti itu, barang itu harus pindah ke posisi dikemas karena kan udah dibayar ya. Nah, yang ketiga teman-teman, kalian hanya bisa mengganti satu kali aja, catat ya, satu kali aja ekspedisi yang kalian mau. Jadi misalnya pertama kalian dari yang reguler itu kan bisa kalian ganti nih. Awalnya nanti kalau kalian buka di situ ada posisinya misalnya ekspedisi X yang ngirim. Nah, kalian bisa mengganti itu satu kali aja kesempatannya. Misalnya kalian ganti dengan yang Y. Nah, kalian nggak bisa lagi ganti nih bro, pikiran nggak bisa. Dia hanya bisa satu kali aja. Nah, gimana kalau dua toko kak? Misalnya kalian check out dua barang dari dua toko yang berbeda. Kalian centang aja yang reguler, nanti di situ kan kalau dua barang itu akan dijelasin ekspedisi mana aja yang akan dikirim gitu loh guys. Yang mengirim barangnya bisa aja kemungkinan ekspedisinya sama, meskipun tokonya beda, atau dua ekspedisi, karena katanya kan Shopee ini akan memilihkan jasa ekspedisi yang lebih cepat, katanya yang memberikan pelayanan terbaik untuk kita sebagai pembeli. Nah, kalau kalian kurang puas teman-teman, kalian bisa mengganti ekspedisinya, jadi jangan khawatir ya. Dan syaratnya itu teman-teman, setelah kalian misalnya membayar barang, kemudian kalian mengganti ekspedisi ini, dalam mengganti ekspedisi ini teman-teman, itu ada syaratnya lagi, yaitu 1 jam setelah kalian membayar teman-teman ya. Jadi kalau posisi barangnya itu udah dikirim teman-teman, kalian tuh nggak bisa ngeganti lagi. Jadi sebelum toko itu ngirim barang, kalian cepet-cepet tuh ganti. Nah teman-teman kayak gitu ya. Jadi ngegantinya nggak lama kok guys. Nah 1 jam, ingat ya, 1 jam setelah kalian membayar ya, wajib mengganti dalam 1 jam itu. Kalau nggak itu kalian udah nggak bisa ganti gitu guys, meskipun ekspedisi toko itu belum ngirim gitu loh, kayak gitu loh guys. Nah aku udah coba nih teman-teman bisa lihat ya, nih nanti aku jelasin di posisi untuk mengganti barangnya. Ekspedisi yang ditawarkan Shopee ini ternyata pas kita klik reguler itu, aku nggak tahu ya kasus di tempat lain, karena aku baru belanja 2 barang teman-teman dengan checkout yang berbeda, nggak langsung satu checkout gitu ya. Ekspedisi reguler yang mereka pilihkan itu adalah Shopee Express Standar. Nah yang kalian teman-teman tahu kan, mungkin aku sering bahas di video aku sebelumnya, mungkin teman-teman yang udah menggunain tahu juga tuh bagaimana pelayanan mereka bagus atau enggak gitu loh guys. Nah kemudian teman-teman mungkin jadi pertanyaan lagi yang kedua adalah gimana cara mengganti ekspedisinya kak? Nah ketika kalian ingin menggantinya, caranya adalah posisi barang itu kan tadi udah dikemas ya guys ya, pindah ke posisi dikemas sebelum dikirim ini ya, ingat ya. Nah kalian masuk ke menu barang kalian masih dikemas itu teman-teman, kalian klik di situ menunya. Nah kalian klik teman-teman, nanti aku tampilin ini gambar juga supaya kalian lebih jelas. Di situ ada kan nanti di tulisannya tuh ekspedisi yang mengirim barang kalian itu apa teman-teman ya. Nah di sini aku contohin punya aku satu produknya, dia mengirim menggunakan ekspedisi Shopee Express Standar ya teman-teman ya. Karena di situ pengiriman ekspedisinya dari mereka Shopee, mungkin karena itu dipilihin itu dulu gitu loh. Nah di samping sebelah kanannya teman-teman bisa lihat itu ada tulisan ubah yang warna biru itu ya guys ya. Kalian klik aja ubah di situ teman-teman, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di situ ada ekspedisi yang biasa reguler yang kalian gunain, kalian bisa pilih di situ teman-teman. Kalian klik aja nanti ekspedisi yang kalian mau, kemudian centangnya itu kan pindah tuh. Kalian klik konfirmasi ya teman-teman ya. Nah itu kalian back aja, nanti itu kalian cek lagi akan berubah. Nah tadi kan Express Standard, teman-teman bisa lihat gambar yang aku tampilin ya. Nah sekarang ekspedisinya berubah jadi JNT kayak gini loh guys. Jadi itu bisa diubah ya, tapi ingat kalian ngubahnya itu 1 jam setelah kalian melakukan pembayaran ya, jangan lewat waktu ya teman-teman ya. Nah yang ketiga akan menjadi pertanyaan adalah gimana ongkirnya kak, ongkos kirim barangnya apakah akan tetap sama? Nah kalau yang aku gunain 2 ini ya, mungkin karena barangnya nggak begitu berat sampai sekilo atau melebihi 2 kilo kayak gitu, jadi ongkirnya tuh hampir sama guys, nggak berubah dia. Aku menggunakan Express itu sama JNT, tapi nggak tahu ya, mungkin ketika kalian memilih ekspedisi lain, karena aku menggunakan JNT ya, mungkin itu aja bisa berubah, cuman kan paling bedanya 1.000-2.000 lah guys ya, nggak masalah asalkan kalian puas menggunakan jasa ekspedisi yang kalian pilih gitu loh. Nah
Kalau dari ongkirnya tadi, teman-teman perlu tahu ya, kita tetap akan bisa masih bisa ya teman-teman menggunakan voucher gratis ongkir, sama aja itu nggak berubah tentang ini tentang kebijakan mereka ini nggak berubah, kalian masih bisa menggunakan voucher gratis ongkir kayak gitu. Nah, yang berubah ini hanyalah aplikasi saat opsi pemilihan pengiriman ekspedisi yang kita mau kayak gitu loh guys, cuma berubahnya di situ aja, yang lainnya masih tetap sama kok, tenang aja ya. Nah, teman-teman, poin ini penting ya, tadi sekitar paling banyak pertanyaan, sekitar 3 pertanyaan itulah, karena hanya berubah sedikit aja gitu loh. Cuman kalian ini perlu tahu juga ketika misalnya nanti kalian pertama kali check out, kalian lihat aplikasinya udah berbeda gitu, berubah, jadi kalian biar nggak bingung lagi. Nah, kalau menurut pendapat teman-teman sendiri, ini efektif nggak sih buat kalian sebagai pembeli atau pengguna setia Shopee ya? Apakah lebih ribet lagi dalam pilihannya? Saran saya sih ketika kalian check out, kalian hati-hati aja untuk mengingatkan sekalian aja kalau itu bisa diganti. Jadi jangan sampai kalian masih ingat seperti aplikasi yang sebelumnya, kalian nggak perlu ubah gitu. Nah, sekarang kalian harus ubah kalau kalian tidak puas menggunakan jasa ekspedisi yang Shopee pilihkan untuk kalian ya teman-teman ya. Oke, teman-teman semua, kalau kalian punya pertanyaan di video saya, nanti jangan lupa di komennya, kalian tulis saja apa yang kalian ingin tanya. Sekian dari saya video ini, semoga dapat membantu kalian. Buat kalian yang suka, jangan lupa klik tombol like, tombol subscribe, dan lonceng notifikasinya guys ya. Oke, semoga bermanfaat buat kalian dan orang sekitar kalian. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.